Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang kanker pada lansia. Teman-teman tahu nggak apa itu kanker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang kanker pada lansia. Teman-teman tahu nggak apa itu kanker? Nah, sebelumnya kanker di sini ialah perubahan sel-sel jaringan yang berubah menjadi sangat ganas. Perubahan tersebut biasanya ditandai dengan pembelahan sel itu sendiri dengan berbentuk primitif dan tidak sempurna. Di mata masyarakat, kanker tidak ada obatnya, bahkan sebagai pengantar kematian. Nah, di sini yang lebih rentan terkena kanker adalah lansia. Kenapa sih lansia lebih sering terkena kanker? Karena metabolisme yang cenderung menurun pada lansia yang berakibatkan kekebalan tubuh yang berperan aktif melawan sumber penyakit tersebut juga ikut menurun, sehingga penyakit tersebut dengan mudahnya diam-diam masuk ke tubuh lansia. Jenis-jenis kanker yang sering terjadi pada lansia yang pertama yaitu kanker payudara. Jadi kanker payudara ini biasanya terjadi pada umur 30 tahunan. Kanker payudara ini merupakan penyebab kedua kematian pada wanita setelah kanker paru-paru. Kanker payudara ini juga bisa terjadi pada wanita dan pria. Adapun tanda-tanda gejala dari kanker payudara ini yang pertama yaitu adanya benjolan di area payudara. Yang kedua yaitu adanya daerah payudara itu mengkerut. Yang ketiga, di puting payudara tersebut ada keluaran bercak-bercak merah, cairan merah. Yang kedua yaitu adalah kanker serviks. Kanker serviks ini dapat dideteksi pada saat pemeriksaan screening kanker serviks. Dan ada juga pemeriksaan pap smear. Itu tuh biasanya kanker serviks ini proses terjadinya sangat lambat, antara 10 sampai 20 tahun. Penyebab dari kanker serviks itu yaitu adalah virus HPV. Yang ketiga yaitu adalah kanker prostat. Kanker prostat ini berkembangnya sangat lambat dan tidak menyebar ke organ tertentu. Dan ini kanker prostat ini pastinya terjadi pada laki-laki. Kanker prostat ini tidak memiliki tanda-tanda gejala khusus, makanya orang yang sehat bugar pun bisa beresiko terkena kanker prostat. Adapun gejala-gejala yang apabila sudah terkena, yang pertama yaitu
sulit buang air kecil. Yang kedua yaitu pada saat buang air kecil tersebut terasa nyeri. Yang ketiga, pas air kencing itu tuh keluar bercak-bercak darah yang bercampur dengan sperma. Adapun yang keempat yaitu kanker kolon dan rektum. Jadi kanker kolon ini biasanya memang terjadi pada lansia, tapi tidak berkemungkinan semua kalangan umum tidak terjadi kanker rektum. Pasti bisa terjadi, cuma kemungkinannya kecil. Kanker kolon itu kanker yang terjadi pada usus besar. Kalau kanker rektum, kanker yang terjadi pada ujung usus besar, atau bahasa orang bilang yaitu kanker usus. Atau bahasa awamnya orang bilang yaitu anus. Jadi adapun gejala yang ditimbulkan pada kanker kolon dan rektum itu yang pertama adalah ada bercak-bercak darah di fases. Yang kedua yaitu adalah adanya sembelit. Dan yang ketiga rasa buang air besar yang tidak tuntas. Dan yang keempat yaitu nyeri yang luar biasa berada pada perut. Yang kelima yaitu adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini adalah kanker nomor 1 yang banyak membunuh wanita dan pria. Jadi itu tuh disebabkan karena adanya perokok aktif dan pasif. Ya lebih beresiko sih perokok aktif itu karena semakin banyak mereka menghabiskan rokok, maka semakin beresiko mereka terkena kanker paru-paru. Adapun gejala yang timbul pada kanker paru-paru yang pertama yaitu adalah sesak napas. Yang kedua yaitu adalah batuk yang tak kunjung-kunjung sembuh sambil keluarnya bercak-bercak darah dari mulut. Dan juga ada gejala kanker umumnya, yaitu yang pertama itu adalah seperti mual, muntah dan pusing. Yang keenam yaitu adalah kanker kulit. Jadi pada penderita kanker kulit ini biasanya kulitnya itu nggak boleh terkena cahaya matahari secara langsung karena itu sangat berbahaya. Adapun 3 kategori pada kanker kulit. Yang pertama yaitu adalah melanoma, yang kedua itu adalah basal sel karsinoma, yang ketiga itu adalah squamous cell karsinoma. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari kanker kulit itu pertama yaitu adalah ukurannya, warnanya, serta tekstur dari tahi lalat atau kulitnya itu berubah. Golongan kanker dibagi 3 kategori. Yang pertama, derajat keganasan rendah. Kanker ini menyerang secara perlahan dan tahunan dan lambat menggunakan metastase. Yang kedua, derajat keganasan sedang. Kanker ini menyerang biasa-biasa saja antara derajat keganasan rendah atau tinggi dalam waktu bulanan. Yang ketiga, derajat keganasan tinggi. Kanker ini menyerang secara cepat, kisaran waktu mingguan, bulanan, dan cepat menggunakan metastase. Faktor risiko dan gejala kanker pada lansia. Faktor risiko terjadi kanker pada seseorang terdiri dari faktor internal, eksternal, mutasi gen, aktivitas fisik, pola hidup, dan lingkungan tempat tinggal, serta infeksi virus tertentu merupakan faktor risiko yang umumnya terjadi di masyarakat. Gejala. Umumnya, gejala yang timbul pada kanker lansia
atau usia dini dan dewasa sangat bervariasi, antara lain yaitu mual, pusing, muntah, dan merasakan sakit di bagian tertentu, serta menimbulkan benjolan yang bisa dilihat oleh mata dan tidak dilihat oleh mata karena dia bersembunyi di balik lapisan kulit dan daging. Terapi kanker pada lansia tidak seperti orang dewasa yang memiliki usia yang lebih muda. Lansia tidak memiliki banyak penanganan atau terapi kanker karena biasanya pada lansia memiliki riwayat penyakit kronis lainnya seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, sehingga efek samping yang timbul dari pengobatan lansia tersebut terbilang jauh lebih serius. Pengobatan kanker yang bisa dijalani lansia seperti pemberian obat lewat kemoterapi, radioterapi, dan pengangkatan sel kanker. Akan tetapi, efek samping yang muncul akan sangat berbahaya. Jadi, dokter dan keluarga harus memilih penanganan yang tepat dan secara matang. Berbagai efek samping yang muncul selama pengobatan kanker pada lansia. Yang pertama yaitu gangguan fungsi paru, jantung, hati, dan ginjal. Kemudian yang kedua, penurunan jumlah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Dan yang terakhir, terganggunya fungsi sistem saraf dan terganggunya fungsi sistem pencernaan. Sudah mengerti dengan materi yang kami sampaikan. Baiklah, saya di sini akan memberi kesimpulan yang kami dapat. Kanker ini terjadi karena sel-sel dalam tubuh yang tidak normal dan membuat menjadi ganas. Kenapa kanker sering kali terjadi pada lansia? Karena metabolisme tubuh pada lansia menurun dan daya imun rendah. Nah, dan karena itu lansia seringkali terkena kanker. Adapun tadi kami sudah menjelaskan 6 macam kanker. Pertama itu kanker payudara, yang kedua kanker cervix, yang ketiga kanker prostat, yang ketiga kanker rektum, yang kelima kanker paru-paru, yang keenam kanker kulit. Nah, adapun pengobatan khusus pada kanker ini melakukan kemoterapi, mengikuti radioterapi, dan melakukan operasi. Nah, teman-teman, itu kesimpulan yang kami dapat. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan teman-teman jangan lupa like dan komen. Thank you for watching.